Harjo. Saya berasal dari kelas 1053, nomor absen saya 5. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pembelajaran teks biografi. Pengertian teks biografi. Teks biografi adalah suatu bentuk teks yang berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Entah itu berupa kelebihan, masalah, atau kekurangan yang ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut menjadi teladan untuk orang banyak. Selain biografi, ada juga yang namanya autobiografi. Autobiografi merupakan suatu riwayat hidup yang ditulis sendiri oleh tokoh tersebut. Untuk itu, antara biografi dan autobiografi sangatlah berbeda. Perbedaan tersebut ditinjau dari penulisannya, apakah riwayat tersebut ditulis sendiri atau orang lain yang menulisnya. Ciri-ciri teks biografi. Teks biografi harus memuat informasi berdasarkan fakta pada tokoh yang diceritakan dalam bentuk narasi. Memuat sebuah fakta pengalaman hidup suatu tokoh dalam memecahkan masalah-masalah sampai akhirnya sukses sehingga patut menjadi teladan. Dan yang terakhir, memiliki struktur yang jelas. Jenis-jenis biografi berdasarkan sisi penulisnya. Autobiografi, suatu riwayat hidup yang ditulis sendiri oleh tokoh tersebut. Biografi, suatu bentuk teks yang berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya, entah itu berupa kelebihan, masalah, kekurangan yang ditulis oleh orang lain. Biografi berdasarkan izin penulisan dibagi menjadi dua. Yang pertama, authorized biografi, sebuah biografi yang penulisannya mendapatkan izin atau sepengetahuan tokoh yang akan ditulis cerita hidupnya. Yang kedua, unauthorized biografi, biografi yang penulisannya tanpa seizin dan sepengetahuan tokoh yang akan ditulis kisah hidupnya. Biasanya, penulisan unauthorized biografi terjadi karena tokoh tersebut telah wafat. Berdasarkan isinya, yang pertama, biografi perjalanan hidup, berisi sebuah perjalanan hidup lengkap seorang tokoh atau diambil dari bagian-bagian yang dianggap mempunyai kesan. Dan yang kedua, biografi perjalanan karir, berisi sebuah perjalanan karir seorang tokoh mulai dari awal hingga karir yang dilakukan saat ini, atau bisa juga perjalanan karir dalam mencapai sebuah kesuksesan tertentu. Biografi berdasarkan persoalan yang dibahas. Yang pertama, biografi politik. Penulisan cerita hidup tokoh suatu negara dilihat dari sudut pandang politik. Biografi semacam ini mendapatkan bahan dari kumpulan berbagai riset, akan tetapi biografi politik biasanya tidak lepas atau syarat akan kepentingan penulis atau tokoh yang minta untuk ditulis. Biografi intelektual. Biografi ini hampir sama dengan biografi politik. Persamaannya yaitu kumpulan bahannya yang didapatkan dari berbagai riset. Namun, penulisannya dituangkan dalam gaya bahasa ilmiah. Yang ketiga, berdasarkan jurnalistik, sebuah biografi yang penulisannya didapatkan dari hasil wawancara dengan tokoh yang akan ditulis atau tokoh yang menjadi rujukan sebagai bahan pendukung cerita. Biografi berdasarkan penerbit. Yang pertama, buku sendiri, sebuah biografi tokoh yang dijadikan buku oleh penerbit dengan biaya produksi mulai dari penulisan, percetakan, dan pemasaran ditanggung sendiri. Penulisan biografi ini bertujuan untuk laku dijual di pasaran atau mendapatkan perhatian publik. Yang kedua, buku subsidi. Penulisan biografi tokoh yang biaya produksinya ditanggung oleh sponsor. Biasanya biografi seperti ini jika dilihat dari segi komersil tidak akan laku, ataupun jika laku harga jualnya terlalu tinggi sehingga tidak terjangkau. Struktur teks biografi.
Yang pertama, orientasi. Tahap ini adalah bagian pengenalan suatu tokoh berisi gambaran awalan tentang tokoh tersebut di dalam teks biografi. Yang kedua, peristiwa dan masalah. Tahap ini adalah bagian kejadian atau peristiwa yang dialami oleh tokoh, berisi penjelasan suatu cerita baik itu berupa pemecahan masalah, proses berkarir, peristiwa menyenangkan, menegangkan, menyedihkan, hingga mengesankan yang pernah dialami oleh tokoh hingga mengantarkannya meraih mimpi, cita-cita, dan kesuksesan. Semua kejadian tersebut diurai di sini. Yang ketiga, reorientation. Tahap ini adalah bagian penutup, berisi mengenai pandangan penulis kepada tokoh yang dikisahkan. Reorientasi ini bersifat opsional semata, jadi boleh ada maupun tidak ada. Unsur kebahasaan teks biografi. Yang pertama, kata hubung. Kata hubung adalah kata yang berfungsi sebagai penyambung antara satu kata dengan kata yang lain dalam sebuah kalimat, dan juga kata hubung antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Apabila kata hubung tersebut berfungsi sebagai penyambung kata dalam sebuah kalimat, maka kata hubung itu dinamakan konjungsi intra-kalimat. Contohnya, dan, tetapi, lalu, kemudian. Apabila kata hubung tersebut berfungsi menyambungkan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain, kata hubung itu dinamakan konjungsi antar kalimat. Contohnya, oleh karena itu, akan tetapi, meskipun demikian, dan tidak hanya itu. Yang kedua, rujukan kata. Rujukan kata yaitu kata yang merujuk pada kata lain yang sudah diungkapkan sebelumnya. Kata rujukan dikategorikan menjadi beberapa bagian, antara lain kata rujuk benda atau hal, contoh ini, itu, tersebut. Kata rujuk tempat, contoh di sini, di sana, di situ. Kata rujuk orang, contoh dia, ia, beliau, mereka, nya. Yang ketiga, peristiwa, waktu, dan tempat. Dalam teks biografi, terdapat kata yang berfungsi menunjukkan peristiwa, waktu, dan tempat yang dialami tokoh. Yang keempat, kata kerja. Kata kerja atau verba adalah suatu kelompok kata yang menjelaskan suatu hal yang dilakukan oleh tokoh. Kata kerja dibagi menjadi dua, yakni berdasarkan bentuk dan berdasarkan jenis. Kata kerja berdasarkan bentuk. Kata kerja dasar. Kata kerja dasar adalah kata kerja yang masih dalam bentuk aslinya, yang berarti kata kerja ini belum mengalami pengimbuhan baik awalan, akhiran, ataupun sisipan. Contohnya adil, ambil, ajak. Kata kerja berimbuhan. Kata kerja berimbuhan merupakan kata kerja yang sudah mengalami penambahan, baik berupa awalan, akhiran, maupun sisipan. Contoh, mengambil dan mengadili. Demikian penyampaian presentasi materi pembelajaran teks biografi dari saya. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi